Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akmi. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran literasi terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dan berdiskusi bersama mengenai pembelajaran sistem kehidupan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kegiatan kepada kalian. Silakan nanti tuliskan nama dan kelas pada lembar tersebut. Kemudian, ikuti instruksi yang diberikan oleh Bapak. Pada tahapan ini, Bapak Ibu guru membagikan lembar kegiatan peserta didik yang biasa kita sebut dengan LKPD kepada masing-masing peserta didik. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang pertama? Tuliskan pada LKPD nomor 1. Lalu, apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang kedua? Tuliskan pada LKPD nomor 2. Baik anak-anak, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada tahap ini, tampak bahwa tujuan pembelajaran telah terintegrasi antara literasi sains, literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sosial budaya. Perhatikan gambar pada lembar kerja kalian masing-masing. Dari gambar, apa yang kira-kira terjadi seandainya tumbuhan kekurangan air? Tuliskan jawaban pada LKPD nomor 3. Bapak Ibu guru hebat, pada fase ini guru memberikan masalah berupa gambar, kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik dapat terarahkan menuju proses percobaan. Masalah dalam fase ini tidak selalu berita yang negatif. Masalah dapat berupa video, gambar, ide, prestasi, atau isu-isu positif lainnya. Pada fase ini, peserta didik diminta untuk menuliskan ide pokok dari teks. Hal ini merupakan tujuan pembelajaran dari literasi membaca. Bapak Ibu guru, pada fase kedua ini, Bapak Ibu guru membantu peserta didik untuk memahami dan mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Nah, kemudian Bapak Ibu guru juga membantu peserta didik untuk menuliskan hipotesis. Jika peserta didik mengalami kesulitan dalam merumuskan hipotesis, Bapak Ibu guru dapat memberikan contoh. Misalkan seperti ini. Ibu akan membuat hipotesis tentang pengaruh kadar pupuk terhadap pertumbuhan padi. Untuk pengamatan itu, maka Ibu akan menuliskan hipotesis sebagai berikut. H0-nya tidak ada pengaruh kadar pupuk terhadap pertumbuhan padi. Kemudian, untuk H1-nya terdapat pengaruh kadar pupuk terhadap pertumbuhan padi. Pada fase kedua ini, guru juga membantu peserta didik untuk menuliskan variabel. Jika peserta didik mengalami kesulitan, guru dapat memberikan contoh. Misalkan, pada pengamatan pengaruh
kadar pupuk terhadap pertumbuhan padi, ibu akan memberikan kadar air yang sama, sehingga variabel bebasnya menjadi pemberian kadar pupuk, variabel terkontrolnya adalah kadar air, variabel terikatnya adalah pertumbuhan padi. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran literasi sains, yaitu menyusun hipotesis dan menentukan variabel percobaan. Guru juga membagikan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan, yaitu 3 plastik bening, kacang hijau, kapas yang ditetesin air, juga kertas dan selotip untuk memberi label pada gelas plastik bening. Anak-anak, silakan ambil alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Ambillah sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Bapak Ibu guru hebat, pada fase 3 ini, Bapak Ibu guru melatih peserta didik untuk berdisiplin, kerjasama dalam kelompok, teliti dalam mengamati, agar hasil yang diharapkan sesuai. Setiap hari, peserta didik melakukan pengamatan dan mencatat pertambahan panjang kacang hijau pada masing-masing gelas. Baik anak-anak, setelah 7 hari, kalian sudah mendapatkan data hasil pengamatan. Tunjukkan gambar diagram batang dari data hasil pengamatan kacang hijau yang telah kalian lakukan. Fase selanjutnya adalah fase 4. Pada fase ini, Bapak Ibu guru bertugas memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan LKPD pada percobaan. Pada fase ini juga, Bapak Ibu guru meminta peserta didik untuk menggambarkan data hasil pengamatannya ke dalam bentuk diagram batang. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dari literasi numerasi. Baik anak-anak, setelah melakukan presentasi, tuliskan kesulitan yang kalian temukan pada saat melakukan pengamatan. Tuliskan pada LKPD nomor 10. Menurut kalian, bagaimana sikap seharusnya untuk mencintai lingkungan dalam wujud cinta tanah air? Tuliskan jawaban pada LKPD nomor 11. Pada fase terakhir, yaitu fase 5, peserta didik diminta untuk melakukan evaluasi kegiatan pengamatan. Kemudian, peserta didik juga diminta untuk memberikan contoh kegiatan untuk menjaga lingkungan, sikap bagaimana untuk menunjukkan cinta kepada tanah air. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dari literasi sosial budaya. Baiklah anak-anak, Bapak akan meminta kalian menceritakan bagaimana kalian melakukan proses pengamatan. Apakah ada temanmu yang tidak bisa diajak bekerja sama? Bapak Ibu guru, pada tahapan ini, Bapak Ibu guru dapat melatih peserta didik untuk menilai hasil diskusi di dalam kelompok. Guru dapat menambahkan jawaban dari peserta didik sebagai tambahan nilai untuk keterampilan proses. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi akan Bapak beri nilai tambahan. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Akhir kata, mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, setelah pembelajaran selesai dilakukan, Bapak Ibu guru dapat melakukan evaluasi dari hasil pengerjaan peserta didik, kemudian keberanian peserta didik dalam menjawab pertanyaan secara lisan. Nah, Bapak Ibu guru hebat,
Demikianlah penjelasan mengenai contoh pembelajaran literasi terintegrasi untuk CK3 dengan 5 sintaks PBL atau Problem Based Learning. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, gambaran untuk pembelajaran literasi terintegrasi untuk CK3 dengan model pembelajaran PBL yang diharapkan peserta didik memiliki kemampuan berliterasi sains, literasi numerasi, literasi membaca, dan juga literasi sosial budaya. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, pada tahapan literasi integrasi ini, peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan menyusun hipotesis, menentukan variabel, mencari ide pokok pada suatu paragraf, menyajikan data dalam diagram batang, kemudian menerapkan pengetahuan ilmiah sebagai wujud cinta tanah air. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu guru dapat mengembangkan pembelajaran literasi terintegrasi untuk tema, model pembelajaran, dan juga CK yang berbeda. Demikianlah Bapak Ibu guru, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AKMI.